Cerpen Jalan Lain ke Roma, karya Idrus. Cerita pokok cerpen ini dikisahkan secara urut karena alur yang digunakan pengarang adalah alur maju. Asal-usul nama Open. Open menjadi guru kelas, guru agama atau mu'alim, pengarang, akhirnya menjadi penjahit. Pemberian nama seorang bayi bukanlah hal yang mudah. Mula-mula ayah ibunya akan memberikan nama Ali kepada anaknya. Akan tetapi tetangganya bernama Ali, dan ia ini adalah buaya besar, penjudi, dan penyambung ayam. Mereka tidak mau anaknya seperti itu kelak. Nama Open mempunyai riwayat. Pada suatu hari, ibu bermimpi. Mimpi tentang kota New York, dengan gedung-gedungnya yang menjangkau awan. Entah apa sebabnya, di telinganya selalu saja mendenting satu perkataan Belanda, openhartig. Dari pagi hingga keesokan harinya, masih kedengaran olehnya seperti apa yang memakikan kepadanya. Openhartig, openhartig, openhartig. Hal ini diceritakan kepada istrinya. Karena gembiranya, istri meloncat-loncat setinggi langit sambil berkata, "Ini bisikan Tuhan, anak kita harus jadi orang yang berterus terang, openhartig. Mari kita namakan saja Open." Maksud ibunya memberikan nama itu, Open, yakni singkatan kata openhartig, agar Open dalam hidupnya selalu berterus terang dalam segala hal. Karena dengan jalan demikian, menurut ibunya, Open akan dapat memajukan dunia yang penuh kebohongan. Waktu Open mendengar sendiri tentang riwayat namanya, langsung dari ibunya, sejak itu Open bersungguh-sungguh berniat dalam hatinya akan mengabulkan cita-cita ibunya. Artinya, ia akan berusaha sedapat mungkin dalam kehidupannya akan berterus terang dalam segala hal. Pada suatu hari, Open mendapat pekerjaan sebagai guru SD. Karena selalu ingat kepada cita-cita ibunya, ia memulai pelajaran. "Selamat pagi anak-anak, kemarin aku telah kawin dengan seorang gadis di kota ini. Aku sengaja tidak mengundang kalian, karena aku pikir kamu tokoh tidak akan memberikan apa-apa. Apa pula yang dapat diharapkan dari anak-anak, bukan? Amat berapa? 41 kali 41. Kali lain, ia menceritakan panjang lebar tentang perselisihan istrinya itu. Waktu itu, ia memakai celana pendek saja, dan istrinya memegang golok. Kata bersahut dengan kata. Tiba-tiba, istrinya mengejarnya dengan golok itu. Ia berlari pontang-panting, dan bagaimana berlari itu, dicobakannya di muka kelas. Tawa anak-anak tak dapat dibendung. Seorang berkata, "Ah, Pak Guru takut sama istri." Yang lain berkata, "Kasihan Pak Guru, dirongrong terus-terusan oleh istrinya." Sejak itu, Open mendapat julukan yaitu Guru Golok. Karena perkataan golok sangat baik bersajak dan goblok, Open akhirnya bernama yaitu Guru Goblok. Setiap ia masuk kelas, ada saja anak-anak nakal yang berteriak keras-keras, "Selamat pagi Guru Goblok, blok, blok." Orang yang sesabar-sabarnya marah juga. Karena marah melihat olok-olok muridnya itu, ia menangani seorang anak yang terdekat dari dia. Rasanya pada Open, ia memukul hanya pelan-pelan, tetapi dari telinga anak itu datang. Kepala sekolah memaki-maki Open, dan pada akhir itu, ia meninggalkan gedung sekolah dengan menaiki sepeda antiknya, yang dibeli dari seorang Belanda seharga 100 rupiah. Sepedanya itu tidak berlampu, tidak berpedal, dan tidak pula bergoncengan. Dalam keadaan seperti sekarang ini, tidak punya pekerjaan lagi, Open ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Timbul keinginan yang tak tertahan, menukar pantolan dengan kain dan kopi dengan kopiah. Dibelinya sebuah Al-Quran terjemahan Muhammad Yunus. Inilah permulaan perjalanan kehidupan Open sebagai mu'alim. Sebelum melaksanakan pekerjaan muslim, Open harus berterus terang pada istrinya. Ia menceritakan semuanya. Waktu istri mendengar bahwa namanya dibawa oleh Open ke muka kelas, kemarahan istrinya tak bisa ditahan lagi. Perselisihan di antara mereka tak dapat didamaikan. Mereka terpaksa bercerai.
Setelah itu, ia pergi ke tukang loak menjual sepeda antiknya. Sepeda itu hanya laku Rp35.000. Dengan uang itu, ia pulang ke tempat tinggal orang tuanya. Oleh ibunya, Open dinikahkan lagi dengan Surtinah, gadis desa yang rajin bekerja di sawah dan setia kepada suami. Sekarang, Open menjadi mu'alim. Bulan-bulan pertama, tak ada kejadian apa-apa. Ia mengajarkan alif, ba, ta dengan lancar. Segera Open dapat menutup kitab permulaannya itu. Ia mulai dengan mengajarkan sendi-sendi agama Islam, di antaranya yaitu 20 sifat Tuhan. Waktu mengajarkan sifat Tuhan yang 20. Wujud, kidam, bako. Ada saja anak nakal yang menurunkan. Waktu mengajarkan sifat Tuhan yang 20. Wujud, kidam, bako. Ada saja anak nakal yang meneruskan semaunya. Muka Open bukan main marahnya. Karena marah, dipukulnya anak itu. Tapi syukurlah, kejadian itu tidak berakibat berhentinya Open menjadi guru agama atau muslim. Pada suatu hari, Open beserta Surtinah pergi ke kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang mualim kota yang telah berjiwa modern, berpantalon dan suka mengarang. Lagi pula, ia tidak berkopiah. Mualim kota ini selanjutnya berkata, orang banyak salah paham, misalnya tentang pantalon. Dalam Al-Quran dan kitab apapun, tak ada satu baris pun yang melarang hal itu. Sebab itu, aku sengaja memakai pantalon untuk melawan pendapat umum. Mualim tidak boleh mengarang, itu sebabnya aku mengarang. Setelah pertemuan itu, Open menurut saja apa petunjuk mualim kota, yakni berpantalon dan ingin menjadi pengarang. Ia merasa terlalu banyak yang hendak dikatakannya kepada orang banyak. Dengan mengarang, kita lekas dapat berkata kepada beribu-ribu orang. Akibatnya, ia tidak disenangi oleh banyak masyarakat desanya. Para muridnya dilarang oleh orang tua mereka mengaji kepadanya. Keadaan seperti ini tak bertahan oleh Open, lebih-lebih istrinya. Akhirnya mereka bersepakat pindah ke kota. Open dan Surtinah tiba di kota. Orang yang pertama sekali dikunjunginya ialah mualim dulu yang selalu berpantalon ini. Akan tetapi, mereka tak sampai bertemu karena mualim itu telah ditangkap Jepang. Sebabnya ialah karena ia tak mampu membaca khotbah Jumat yang telah disiapkan oleh kantor urusan agama Jepang. Di kota, Open melihat keadaan yang menyedihkan menimpa bangsanya pada zaman pendudukan Jepang. Jepang datang bukan membawa kemakmuran,
Jepang datang untuk memperkosa kemerdekaan agama, melaporkan dan menelanjangi bangsa Indonesia. Orang Indonesia sendiri tertidur lelap, seperti 3 abad yang lalu. Duduk di hadapan meja tulisnya, menghadap kertas-kertas tulis, ia melihat rakyat Indonesia beramai-ramai menanam pohon jarak, dan di atas, di udara dilihatnya kapal-kapal terbang yang diminyaki dengan minyak jarak itu. Melepaskan bom-bom itu di tengah-tengah orang yang menanam jarak itu. Masalah-masalah itu dijadikan bahan karangannya. Open selalu menulis, tak putus-putusnya. Tangannya terlalu lambat menurunkan jalan pikirannya. Karyanya dibawa kepada seorang redaktur. Redaktur itu berkata kepadanya bahwa karangannya itu sangat berbahaya, lebih baik disimpan saja. Apa gunanya menggambarkan tai kebo jika pemandangan alam yang indah-indah, misalnya Priangan, Selekta dekat Malang, dan lain-lain. Istri Open, Surtina, mendesak agar ia mencari kerjaan agar tidak mati kelaparan. Desakan ini mengganggu Open, maka istrinya diusirnya. Istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Ia merasa lega. Ia terus mengarang. Open ditangkap oleh polisi militer Jepang. Ia dipenjarakan karena hendak berbuat baik kepada sesamanya. Di kamar tertutup itu, semakin insyaf akan harga kemerdekaan. Ada 2 macam kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan jasmani, dan yang kedua adalah kemerdekaan rohani. Orang boleh mengambil kemerdekaan jasmani, seperti halnya dengan dirinya sekarang ini. Sebaliknya, kemerdekaan rohaninya, tiada seorang pun yang bisa mengambilnya. Ia bisa pergi kemana-mana dengan pikirannya. Kemerdekaan adalah alat untuk mencapai tujuan, menjunjung tinggi perintah Allah agar dapat masuk ke dalam surga, dan di sana dapatlah ia bertemu dengan Allah, serta bersatu dengannya. Itu adalah tujuannya. Open dengan sabar dapat mengagungkan penderitaannya dalam penjara. Ia mengalami perubahan besar pada jiwanya. Ia tidak lagi suka mengatakan segala sesuatu apa adanya. Ia tahu maksud ibunya memberikan nama Open Hearted. Allah, kesucian, terus terang, dan kebesaran. Open dibebaskan secara Republik Indonesia diproklamasikan. Isi pikirannya bertambah gemuk meskipun badannya agak kurus. Waktu revolusi mulai tenang, Open mencari pekerjaan untuk hidupnya. Mula-mula sebagai pembantu tukang jahit, tetapi kemudian ia lekas pintar menjahit sendiri. Segera Open menulis surat kepada Surtina. Surtina datang bersama ayah dan ibunya, serta ibu Open datang pula. Rumah Open menjadi ramai. Ia tidak egois lagi. Akhirnya mereka berkumpul dan semuanya bergembira melihat perubahan besar pada diri Open.